Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا ولكن الله ينزع العلم بقبض العلماء. صدق الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. Kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan dan seluruh keluarga besar dari almarhum wal maghfurlah akhina al-fadil ad-da'i ila Allah wal mujahid bi qawli wa fi'lihi al-syekh Kiai Haji Maksum Hasan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu maghfiratan jami'ah. Pertama-tama saya atas nama keluarga besar almarhum menyampaikan terima kasih jazakumullahu khairul jaza atas keikutsertaan antum semua. Andil antum yang begitu luar biasa di dalam urusan jenazah hingga pemakamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda untuk kita semua. Dalam kesempatan ini singkat ingin saya ingatkan diri saya dan saya ingin ingatkan semua yang hadir di sini. Pertama, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hari ini guru kita meninggalkan kita. Hari ini guru kita kembali ke rahmatullah. Besok atau lusa semua yang ada di sini pasti akan kembali kepada Allah. Kematian merupakan satu keyakinan. Kematian merupakan satu kepastian. Kematian merupakan satu keniscayaan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah menamakan kematian dengan sebutan al-yaqin. Allah firmankan faqala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yaitu sembahlah, ibadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiya, sampai datang kepada kamu al-yaqin. Sepakat para ahli tafsir yang dimaksud al-yaqin adalah al-maut. Kenapa al-maut disebut dinamakan oleh Allah dengan nama al-yaqin? Karena memang kematian merupakan suatu keyakinan. Pertama, keyakinan bagi setiap manusia apapun agama, baik dia mukmin maupun kafir sekalipun, semua percaya dan yakin kematian pasti akan datang. Yang kedua, kenapa kematian disebut sebagai al-yaqin? Karena siapapun manusianya, baik yang mukmin maupun yang kafir, begitu dia masuk ke lubang kuburnya, begitu dia dimakamkan, yang gak yakin jadi yakin kalau Allah itu ada. Yang gak percaya jadi percaya kalau pertanyaan munkar nakir itu hak. Yang tadinya gak yakin, gak beriman dengan apa-apa yang pernah dikabarkan oleh Nabi SAW tentang alam akhirat, begitu dia mati pasti dia akan yakin semua itu. Tapi sayang, sejuta sayang kalau keyakinan itu datang setelah kematian. Karena itu yuk kita ambil pelajaran pada hari ini. Besok atau lusa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan kita punya diri. Wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang itu mempersiapkan, dia lihat apa yang sudah disiapkannya untuk, yaitu menyambut datangnya hari esok. Hari esok, saudara, terbitnya matahari belum tentu kita alami, tapi kalau hari esok kematian pasti kita semua akan mengalaminya. Nah, karena itu sekali lagi, yuk mari sebelum ajal menjemput kita, jangan lupa Allah nyatakan dalam ayat yang lain, di kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada batas waktunya.
Kalau batas waktunya, ajalnya sudah datang, maka tidak akan pernah bisa diundurkan maupun dimajukan walaupun hanya sesaat. Itu pelajaran pertama yang kita ambil dari pemakaman hari ini. Yang kedua, sebagaimana tadi saya sebutkan di pertama, Nabi sudah mengingatkan kepada kita semua. Saudara, hari ini yang kita antar ke pemakaman bukan manusia biasa, bukan orang biasa, tapi seorang ulama, seorang alim. Saya menyaksikan sendiri dengan semua kawan-kawan di dalam perjuangan, khususnya keluarga besar Front Persaudaraan Islam. Beliau adalah seorang yang alim dan beliau punya akhlak yang karimah. Beliau seorang dai, beliau juga seorang muhtasib yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau juga seorang mujahid bi gauli wa fi'li. Nah, jadi kita tahu betul siapa yang meninggal dunia di hadapan kita ini. Ini orang besar, ini tokoh besar, ini ulama kita, guru kita. Nah, karena itu saya ingatkan tadi di awal sambutan saya, Nabi menyatakan dan mengingatkan kita semua bahwasanya Allah tidak mencabut suatu ilmu dari tengah-tengah umat manusia, dicabut begitu saja, tidak, ya ikhwan. Walakin Allah, akan tetapi Allah yang si'ul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mencabut ilmu dari tengah-tengah kita dengan mewafatkan para ulama. Artinya apa? Hari ini almarhum meninggalkan kita. Berapa banyak ilmunya yang dibawa, berapa banyak pengetahuannya yang dibawa kepada semua santri-santrinya yang ada di sini. Ya, mungkin sebagian ilmunya sudah kita dapatkan, mungkin sebagian ilmunya sudah kita serap, tapi masih berapa banyak ilmunya yang belum sempat diajarkan kepada kita, yang belum sempat kita serap, yang belum sempat kita warisi. Makanya setiap ada kematian seorang ulama, satu kerugian buat kita semua, ya kawan. Ada kematian seorang ulama, saudara, langit semua gempar, saudara. Kenapa? Karena kerugian yang dialami oleh manusia begitu besar saja. Maka itu yuk, mari kita belajar. Pada hari ini kita ditinggalkan oleh seorang ulama besar kita. Mari ulama-ulama kita yang masih ada saat ini di sekitar kita, orang-orang tua kita, kiai kita, ajangan kita, semua yang ada di sekitar kita, yuk kita timba ilmunya, kita merapat kepada mereka, kita dekati mereka, kita ambil ilmunya sebelum mereka juga semua akan meninggalkan kita. Sebab kalau mereka semua meninggalkan kita, kemana lagi kita mau cari ilmu? Kalau semua mereka meninggalkan kita, saudara, siapa lagi nanti yang akan mewarisinya? Maka itu sebelum waktu itu tiba, mumpung masih banyak kiai-kiai di sekitar kita, ulama, ajengan, ustadz, guru, yuk mari kita ambil ilmunya, kita tabarukan, saudara, dan kita warisi ilmu mereka agar kita bisa melanjutkan tangannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, saudara, pada kesempatan ini juga yuk sama-sama kita amalkan apa yang pernah diamanatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah oleh kamu, ceritakan, ingat-ingat tentang apa? Tentang kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat di antara kamu. Yang wafat pada hari ini seorang ulama besar. Sepanjang saya mengenal beliau, sudah puluhan tahun, saya tidak pernah mendapatkan celahnya, cacatnya, kotornya, enggak. Saya selalu mendapatkan senyumnya, baiknya, ramahnya, ilmunya, taatnya, akhlaknya yang luar biasa, ya ikhwan. Luar biasa, orang yang luar biasa, sabar dalam menghadapi aneka ragam tantangan, baik sabar dalam urusan keluarga, sabar dalam urusan pesantren, sabar dalam urusan perjuangan, sabar dalam menghadapi penyakitnya yang sudah demikian lama sampai akhirnya beri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 6 bulan yang lalu, ya ikhwan, tatkala saya keliling di Ciamis, di Jawa Barat ini, di Parahyangan, beliau ini sedang sakit. Dokter sudah larang keluar rumah, diminta bed rest, istirahat di tempat tidur. Beliau punya penyakit, bukan penyakit sembarangan, serius, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu tahu saya datang untuk keliling, enggak, beliau tetap ikut datang, ikut keliling dari kampung ke kampung, Korea ke Korea, mendampingi saya naik ke panggung walaupun sakit sudah parah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rahimahullahu rahmatal abrar, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa ghafarallahu lahu maghfiratan jami'ah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, ya, padahal sakitnya itu sedang parah. Di mobil sempat berbincang dengan saya, menceritakan apa yang beliau alami. Saudara, kita saling doa, kita saling sharing, saudara, tapi saya tahu beliau dalam beban yang
keliling dakwah, keliling tabligh, keliling dari panggung ke panggung, mimbar ke mimbar, menemani saya luar biasa ya ikhwan. Jadi betul-betul saya lihat beliau seorang yang enggak sembarangan, sabar, luar biasa sabarnya menghadapi penyakit ya ikhwan. Kemudian seminggu yang lalu, tepatnya pada hari Kamis 8 hari yang lalu ya ikhwan, sebelum beliau wafat, saya masih sempatkan diri ke rumah sakit di Bandung. Saya besuk, saya tengok saudara munawwar, wajahnya munawwar, wajahnya cerah, bercahaya, senyumnya masih dikeluarkan senyumnya. Padahal ini detik-detik lagi kronis, lagi kritis penyakitnya ikhwan. Tetap beliau tebar senyum, tetap beliau mengungkapkan beberapa kalimat di kuping yang menghibur saudara. Subhanallah. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menyatakan bahwa Kiai Haji Maksum Hasan saudara ini orang yang luar biasa. Saya nggak bisa lagi berkata-kata lebih banyak lagi, tapi cukup apa yang beliau perjuangkan selama ini itu akan menjadi saksi di akhirat annahu min ahlil khair. Nah, karena itu saudara, dan nggak sampai di situ, beliau alim. Kita tahu di sini semenjak zaman almarhum Kiai Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Sadili dan juga sebelumnya setiap bulan Rajab Sya'ban ada pasaran di sini ya ikhwan. Dan belakangan beliau yang ajarkan itu, dia kalau udah masuk Rajab Sya'ban nggak keluar pesantren. Betul-betul mengayomi santri-santrinya untuk menuntunkan beberapa kitab ya ikhwan. Dan beliau juga termasuk front pembela Islam sampai lahirnya front persaudaraan Islam. Beliau termasuk pendiri, beliau termasuk perintis, beliau tokoh besar di FPI ya ikhwan. Betul-betul keluarga besar FPI dan keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Utsmaniyah kehilangan pada hari ini. Tapi apa mau dikata, kita harus ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala agar almarhum kita lepaskan dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara, tidak sampai di situ, almarhum juga guru besar, bukan hanya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Utsmaniyah, tapi juga di pondok pesantren yang kami bangun di Mega Mendung Bogor saudara. Beliau sebulan sekali datang kumpul dengan para kiai-kiai sebogor, kiai-kiai se-Cianjur, kiai-kiai se-Bogor Barat, Timur, Selatan semua untuk membacakan kitab Fathul Mu'in ya ikhwan. Dengan sabar beliau datang walaupun jarak begitu jauh, badan kurang sehat, tapi beliau adalah guru besar kita semua. Akhirnya sebagai penutup, mewakili keluarga saudara, pada kesempatan ini saya minta keikhlasan dan keridhaan dari semua yang hadir di sini, dan sampaikan juga kepada keluarga yang tidak sempat datang kemari. Andai kata almarhum semasa hidupnya ada melakukan kesalahan terhadap kita, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui, baik yang menyakitkan ataupun tidak menyakitkan, baik yang mengecewakan ataupun yang tidak mengecewakan, baik yang beliau sudah minta maaf maupun yang belum dia minta maaf ya kawan, baik yang kita ketahui atau tidak kita ketahui, bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, bukan maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada para santri, begitu juga para alumni yang kalau dulu saat berkomunikasi dengan beliau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan ingat, Nabi mengatakan mala yarham la yurham, orang yang tidak merahmat mengasihi orang lain, maka dia juga tidak akan dikasihi. Tunjukkan rahmat kita hari ini, tunjukkan kasih sayang kita hari ini kepada guru kita saudara, maafkan segala kesalahannya, insya Allah Allah akan merahmati kita semua dan Allah akan memaafkan kita semua. Nah akhirnya daripada itu, atas nama keluarga besar almarhum, kepada semua yang ada di sini sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dalam pengurusan hingga pemakaman jenazah, dan yang berikutnya mohon maaf atas segala kesalahan daripada almarhum. Dan jangan lupa ceritakan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tentang kebaikan almarhum semasa hidupnya. Jangan lupa Al-Imam Ibn Uyainah radhiyallahu taala anhu mengatakan, inda dzikris salihin tanzilur rahmat. Pada saat kita menceritakan tentang orang-orang soleh, rahmat berturunan untuk kita maupun yang mendengarkannya ya ikhwan. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita minta
kepada Imam Pusat Front Persaudaraan Islam, yaitu Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Gailani hafizahullah taala wa ra'ah, sambutan kenangannya sekaligus doa untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan, juga untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari guru besar Imam besar sudah cukup. Jika sudah ada air maka batal tayamum. Kuburannya dijadikan taman surga dan para santri alumni bisa meneruskan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Indonesia turut berduka cita berbelasungkawa. Allah mengganti para pejuang-pejuang yang lebih istiqomah. Amin ya Allah ya Rabb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.